kebetulan Cindy jatuhnya baru aja, Pak. Jadi Neni belum sempat bawa ke dokter. Lagian dokternya juga belum tentu siap. Orang Cindy jatuhnya dadakan. Sudah dicuci lukanya? Mon, jangan lupa hari ini giliran lo beresin kamar kita. Iya, gue ingat. Sekalian cuci tuh baju-baju kotor lo, udah bawa WC. Iya, gue ingat. Ngapain sih lo? Rewet banget. Emang kemana sih lo? Gue mau ke bandara, jemput Pak Kosan pulang dari Batam. Ya udah sana jemput. Tapi perasaan gue ada yang lupa apa ya? Oh asbak, lo bersihin tuh, putung-putung udah banyak banget. Iya, ntar gue bersihin. Bawel amat sih lo. Iya. Lo inget-inget lagi. SIM, STNK, udah bawa belum? Udah, KTP, udah. rak piring. Lo gila ya, ngapain gue bawa rak piring ke bandara? Ya kali aja lu mau jualan nasi uduk di bandara. Apaan lagi? Astagfirullahaladzim. Gue sampai lupa. Untung gue ingatnya di sini. Emang apaan lagi yang lupa? Lo Mon. Bercandanya keterlaluan sih. Gue sampai lupa pakai celana deh, pantesan ada yang lebih. Bercanda. Ngingetin orang ini, itu. Lupa pakai celana. Udah tua lo, Del. Makanya pelupa. Rendi mau bubur ya nak ya? Loh kan biar Rendi cepet sehat sayang, biar nggak sakit-sakitan ya. Oh ya udah kalau gitu makan telur mata sapi gimana? Kenapa? Kok nggak mau? Kalau sekarang makan telur mata sapi lagi, nanti sapinya buta dong. Ini, Nen. Susunya buat Rendi. Rendi gimana, Nen? Tambah parah, Mon. Padahal udah ke dokter, tapi panasnya masih aja nggak mau turun. Yaudah, kalau gitu gua ambilin tangga ya, Nen. Buat apa? Ya biar panasnya turun. Dan tangganya buat lo aja gimana tuh, Mon? Buat apaan gue? Biar otak lo naik ke kepala lo, jangan hidup lo terus. Cup. Iya. Ini udah nyampe rumah nih. Iya, bentar. Oh, baru aja gue mau jemput si Indi. Telat. Telat gimana? Si Indi kan berangkatnya pagi-pagi, Den. Masa telat sih? Maksudnya elu tuh yang jemputnya telat, Mon. Untung aja tadi gue ngantar penumpang ke sekolahnya dia. Jadi sekalian dia gue bawa pulang. Oh, Cindy, kamu kok nangis, sayang? Cup. Habis jatuh. Ini habis jatuh Pak teman. Lukanya tuh sakit tuh. Wah, kelewatan lu, Din ya. Harusnya kan lu jatuhnya barengan dong. Masa penumpang jatuh lu nggak jatuh? Itu namanya lu nggak solider sama penumpang. Dia jatuh sendirian, Mon. Kok jatuh sendirian? Lu kan berdua sama Cindy. Cindy jatuhnya di sekolah Pak teman, bukan di motor. Cindy, lain kali kalau jatuh dari motor ya. Kan Cindy pulangnya naik motor bareng Bang Udin. Tapi Cindy jatuhnya di halaman sekolah waktu lagi ngejar teman. Ya udah, lain kali kalau ngejar temennya pakai motornya Bang Udin ya. Lu kenapa sih harus maksain dia jatuh dari motor gue? Biar gue bisa nyalain lo. Aduh. Selamat. Pak Kosan. Udah pulang, Pak? Belum? Tanya lo sih basi. Jadi Pak Kosan jawabnya seenaknya. Maaf, Pak. Pertanyaannya belum gue angetin sih. Maksudnya belum saya angetin. Din, mau pergi kemana kamu? Disuruh Neni beli obat merah, Pak. Obat merah? Buat apaan? Ya buat ngobatin luka lah. Masa buat dimakan? Siapa yang terluka, Din? Cindy jatuh Hah? Cindy jatuh? Jatuh dari mana? dari atas ke bawah. Kamu ini kalau saya ngajak ngomong, pasti nggak benar. Sini. Penyok, Pak Kosan tuh lagi stres. Makanya kalau ngomong lo yang bener, jangan bikin dia tambah emosi. Gue dari tadi ngomongnya bener kok, Del. Pakai mulut.
nggak pakai kuping. Masalahnya Pak Kosan tuh nggak bisa bedain mana mulut lo, mana kuping lo. Ah, masa sih? Nggak mungkin. Cuman gini aja nggak bisa bedain. Ah, lo juga belum tentu bisa bedain, Din. Mana mulut lo? Nih, Yakin? yakin. Tuh kan salah. Salah. Kuping lo mana? Nih, Tuh kan salah lagi. salah lagi. Iya nih sekali lagi nih ya, gue tanya ya. Oke. Mulut lo mana? Nih, Kuping? nih. Tuh kan gila. Kenapa kamu gak kabarin saya kalau Randy sakit? Saya takut ganggu bisnisnya Bapak, Pak. Sudah dibawa ke dokter? Sekitar jam... Tadi malam, Pak. Jadi begitu badan Randy panas, Neni langsung bawa ke dokter. Cindy juga udah dibawa ke dokter? Kebetulan... Cindy jatuhnya baru aja, Pak. Jadi Neni belum sempat bawa ke dokter. Lagian dokternya juga belum tentu siap. Orang Cindy jatuhnya dadakan. Sudah dicuci lukanya? Sudah, Pak. Yang saya tanya itu Neni, bukan kamu, Temon. Saya nyuci lukanya, Pak. Lah, kalau kamu nyuci lukanya, Neni ngapain? Neni marahin saya, Pak. Hebat kan? Temon, keluar kamu. Ah, Bapak, masa gitu aja saya dikeluarin? Nanti saya kerja apa, Pak? Maksudnya keluar dari kamar ini. Oh, keluar kamar. Maksudnya semua mau pindah kamar, Pak? Kamu doang yang keluar. Oh, saya doang. Batuk sih lu. Terus lu. Ya. Mon, lu ngapain masih di situ? Ya kan gue disuruh keluar kamar. Lu tadi nggak denger? Sampai teriak gitu. Temon, kamu bikin saya stres. Kan saya udah di luar kamar, Pak. Masa masih stres, Pak? Maksud saya pergi. Bilang dong, Pak, kalau saya disuruh pergi dari kamar. Gitu. Pak, Ngapain kamu di sini lagi? balikin sendalnya, Pak. Din. Din. Mau kemana lo? Dinas dong, Del. Mau ngojek lagi ya? Ya iyalah, gue kan tukang ojek, bukan marinir. Kosan mau minta tolong tuh, Din. Minta tolong apaan? Minta cariin orang pinter. Pinter apa dulu nih? Pinter korupsi? Pinter selingkuh? Pinter... Pinter nonjokin mulut lo. Makanya kalau orang ngomong dengerin dulu. Belum selesai udah main nyaut aja kayak jemuran lo. Iya, gue dengerin. Pak Kosan ngerasa ada sesuatu yang gak beres, Din. Ya tinggal diberesin lah. Itu aja, Ren. Yang ngeberesinnya itu yang bisa cuma orang pinter alias paranormal. Nah lo tau nggak orang pinter yang bener-bener pinter? Gimana kalau Bang Kenduri, Del? Bang Gundur yang tukang kawin itu. Janganlah, orang dia aja lagi kelilit masalah, mau nyelesain masalah. Kalau bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya kepegadean aja. Ini bukan masalah pinjem duit, ini masalah musibah. Lama ngobrol sama lo yang kena musibah nih. Bener, Din. Ini soal musibah. Kamu bisa bantu nggak? Insya Allah akan saya bantu, Pak. Yang Bapak butuhkan apa? Saya mencari orang pinter. Orang yang bener-bener pinter, bukan orang yang sok pinter. Gini aja deh, Pak. Nih. Nih. Bapak tinggal pilih. Apaan tuh, Din? Katalog dukun. Dukun ada katalognya. Hebat kamu, Den. Hebat. Kita bicara di dalam aja. Yuk. Di dalam katalog, Pak. Di dalam kamar saya. Katalognya ikut ke dalam kamar juga, Pak. Katalognya tunggu di sini. Nanti kalau kita selesai bicara, baru kita panggil. Terus kita tanya, katalog sakit apa? Mau dikasih obat aja, apa disuntik? Setelah itu, katalognya dirobek-robek. Puas! Kok pada ketawa? Bapak lucu. Perut saya sampai kotak-kotak, Pak. Ngaco aja kalian. Yaudah, ke kamar saya sekarang. Mbah Bekam, spesialis menyembuhkan penyakit santet. Keren banget namanya Mbah Beckham. Pasti penggemar Maradona. Dia ini penggemar berat David Beckham, Del. Nah,
Kalau yang nggak pakai baju ini, keahliannya apa, Din? Yang ini namanya Eyang Ronaldo, spesialis ilmu komunikasi setan, Pak. Nah, kalau yang ini siapa, Din? Ini namanya Romo Zidane, spesialis pelet dan susu. Din, jujur aja, ini katalog dukun apa katalog pemain bola sih? Iya nih, masa namanya nama pemain bola semua, Din? Ya, mereka ini semua emang maniak bola, Pak. Dari semua dukun yang ada di sini, yang cocok untuk menyelesaikan masalah saya, yang mana, Din? Menurut pengamatan dan pemahaman saya, Pak, dukun yang cocok buat Bapak adalah Apa ini? Hah? Gue denger dari tadi tuh dukun. Kayak orang apaan aja sih main-main dukun. Gak ada, itu gak ada, dukun-dukunan tuh gak ada. Pak Kosan ada masalah, Nen. Ya tapi kan bukan berarti dong, Mil, ada masalah terus larinya ke dukun. Orang musrik aja pada gak percaya Tuhan. Gak ada dukun-dukunan tuh gak ada. Neni, siapa suruh masuk ke kamar ini? Saya cuma mau... Mulai sekarang kalau masuk kamar ini, jangan asal nyelonong aja. Permisi dulu, minta izin dulu. Paham? Iya Pak, tapi kan saya cuma mau tanya masalah obat Pak. Tanya obat di apoteker, jangan tanya ke saya. Iya tapi masalahnya apotekernya lagi pergi. Pergi kemana? Ke dukun. Pakai helm tak peraturan. Din, emangnya nggak ada helm lagi yang lebih bau daripada ini? Ini baunya kayak keringetnya temon. justru keringetnya temon itulah yang nyontek baunya helm ini.